Halo semua, perkenalkan nama saya Bagus Maditya dengan NIM 235531081. Kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan jurnal yang berjudul Inovasi Terkini dalam Meteorologi Kesehatan untuk pencitraan diagnostik atau Emerging Innovation in Health Meteorology for Diagnostic Imaging yang dibuat oleh A. Esteban Temprano pada tahun 2024. Nah, pada latar belakang jurnal ini jelaskan bahwa pengukuran dalam bidang kesehatan sangat penting untuk mendukung diagnosis yang akurat seperti alat CT scan dan ultrasound yang sudah banyak digunakan di rumah sakit. Namun, meskipun penggunaannya luas, hasil pengukurannya itu belum tentu konsisten antar rumah sakit. Nah, hal ini terjadi karena belum adanya standar keterlacakan yang jelas dalam pengukuran itu. Oleh karena itu, di latar belakang ini diperlukan sistem meteorologi untuk memastikan hasil pengukuran lebih akurat dan dapat dibandingkan serta dapat dipercaya dalam proses diagnostiknya. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, pada gambar ini ditunjukkan bahwa ada timeline atau perkembangan meteorologi di kesehatan di negara Spanyol. Nah, terlihat bahwa sejak beberapa tahun terakhir mulai ada perhatian untuk meningkatkan peran meteorologi dalam bidang kesehatan, khususnya dalam pengukuran alat medis. Nah, perkembangan ini juga melibatkan kerja antar lembaga meteorologi, universitas, dan rumah sakit dengan tujuan untuk meningkatkan akurasi dan konsistensi pada hasil pengukuran dalam dunia medis, sehingga penelitian atau jurnal ini merupakan bagian dari perkembangan tersebut, yaitu untuk mendukung pengukuran yang lebih akurat pada alat pencitraan medis atau diagnostic imaging. Nah, diagnostic imaging atau pencitraan diagnosis tadi, diagnosis imaging ini teknologi yang digunakan untuk mendeteksi atau memantau kondisi pasien seperti CT scan atau ultrasound. Nah, keakuratan dari alat-alat ini sangat penting karena mempengaruhi diagnosis yang diberikan pada pasien, yang namun pada saat ini masih terdapat masalah, yaitu pada hasil pengukurannya yang seperti dijelaskan pada latar belakang tadi. Nah, hasil pengukurannya itu belum konsisten antar rumah sakit atau antar alat. Nah, hal ini disebabkan belum adanya standar keterlacakan yang jelas dalam pengukurannya. Nah, sehingga diperlukan sistem yang dapat memastikan hasil pengukuran lebih akurat dan dapat dibandingkan antar alat dan antar rumah sakit. Lanjut, nah ini metode dan prosedurnya. Pada bagian ini dijelaskan tahapan penelitian yang akan dilakukan secara sistematis. Pertama, dilakukan perencanaan alat yang disebut sebagai pantometer sebagai standar pengukuran. Kemudian dilakukan simulasi untuk melihat bagaimana pengaruh kondisi seperti suhu, gaya mekanik terhadap alat tersebut. Nah, setelah itu alat dibuat dan diuji untuk memastikan fungsinya berjalan dengan baik. Selanjutnya dilakukan kalibrasi agar hasil dari pengukuran alat ini memiliki keterlacakan ke standar internasional atau SI. Dan terakhir dilakukan suatu validasi untuk mengetahui tingkat akurasi cara atau ketidakpastian dari alat tersebut. Oke, lanjut. Kita lanjut ke studi desain pantometer tadi. Nah, pada tahap ini dilakukan studi desain alat yang sudah disebut di slide sebelumnya, yang disebut sebagai pantometer. Nah, desain ini dibuat menggunakan software simulasi seperti SolidWorks untuk mempermudah analisis sebelum alatnya dibuat secara fisik. Nah, material yang digunakan dipilih secara khusus seperti polikarbonat karena memiliki kekuatan dan ketahanan terhadap suhu, serta batang karbon dan bola berbahan keras untuk menjaga stabilitasan pengukuran. Selanjutnya dilakukan simulasi untuk melihat bagaimana pengaruh suhu dan gaya mekanik terhadap bentuk dan ukuran alat ini, dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketidakpastian dalam pengukuran. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada gambar yang dimana gambar ini menunjukkan hasil dari simulasi 3D pantometer tadi. Nah, yang pada bagian A ini bisa kita lihat simulasi thermal yang menunjukkan bagaimana perubahan suhu yang dapat menyebabkan perubahan bentuk atau ukuran pada alat pantometer tersebut. Sedangkan pada bagian B ditunjukkan simulasi mekanik yang memperlihatkan bagaimana gaya atau tekanan dapat menyebabkan suatu deformasi pada struktur alat ini. Karena pada gambar menunjukkan tingkat perubahan atau deformasi di mana semakin besar nilainya, semakin besar juga perubahan yang akan terjadi. Dari hasil ini bisa kita lihat bahwa kondisi lingkungan seperti suhu dan gaya mekanik dapat mempengaruhi akurasi pengukuran, sehingga perlu diperhitungkan dalam
desain alatnya. Jadi singkatnya, gambar ini tuh menunjukkan bahwa faktor fisik seperti suhu dan gaya dapat mempengaruhi hasil pengukuran, sehingga harus dikontrol untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Jadi pada proses pengembangan pantometer atau pembuatan pantometer ini berdasarkan desain yang telah dibuat sebelumnya. Setelah alat dibuat, dilakukanlah suatu pengujian awal untuk memastikan bahwa alat ini dapat berfungsi dengan baik. Kemudian hasil simulasi tersebut dilakukan untuk dibandingkan dengan kondisi nyata dari alat tersebut. Selain itu, digunakan metode GUM atau untuk mengevaluasi ketidakpastian pengukuran sehingga dapat diketahui seberapa besar kemungkinan akan terjadi suatu error. Nah, tujuan dari tahap ini adalah memastikan bahwa alat bekerja sesuai desain dan mampu memberikan hasil pengukuran yang lebih akurat. Oke, next. Nah, pada bagian ini atau kalibrasi pantometer ditunjukkan untuk memastikan bahwa hasil pengukuran benar-benar akurat dan dapat dipercaya. Nah, hasil kalibrasi ini tidak kalah penting karena bertujuan untuk menghubungkan hasil pengukuran alat dengan standar internasional, yaitu Sistem Satuan Internasional atau SI. Dengan adanya keterlacakan ini, hasil pengukuran dapat dibandingkan secara global. Proses kalibrasi juga dilakukan di laboratorium metrologi menggunakan alat ukur presisi tinggi, yaitu Coordinate Measuring Machine atau CMM. Alat ini mampu mengukur dimensi dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, sehingga dalam proses ini bagian yang diukur meliputi jarak antar titik atau seperti diameter juga, serta dimensi utama dari pantometer atau dimensi dari alat ini. Nah, pengukuran ini dilakukan untuk memastikan bahwa nilai yang dihasilkan sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Selain itu, pada tahap ini juga diperhatikan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi hasil seperti tadi, seperti kesalahan alat, kondisi lingkungan, suhu, dan ketidakpastian pengukuran. Dengan adanya kalibrasi ini, pantometer dapat digunakan sebagai alat yang memiliki hasil pengukuran yang akurat, konsisten, dan memiliki keterlacakan yang jelas ke standar internasional atau SI. Jadi singkatnya, pada slide ini atau kalibrasi pantometer merupakan langkah penting yang memastikan bahwa alat ini dapat digunakan atau tidak sebagai referensi pengukuran yang dapat dipercaya dan valid. Jadi kita akan next selanjutnya. Nah, validasi pantometer. Nah, pada tahap ini dilakukan proses validasi dari alat pantometer sendiri. Nah, yaitu untuk memastikan bahwa alat ini memang telah terkalibrasi dan benar-benar bekerja dengan kondisi yang baik di kondisi nyata. Validasi ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah hasil dari pengukuran yang dihasilkan sudah akurat dan konsisten. Nah, dalam proses ini juga dilakukan analisis terhadap berbagai sumber error atau yang mungkin terjadi seperti kesalahan bentuk, posisi, dan pengulangan atau kesalahan pengukuran. Selain itu, faktor lingkungan seperti suhu, getaran, dan juga pergeseran pada alat juga diperhatikan karena dapat mempengaruhi hasil dari pengukuran yang kemudian menyebabkan ketidakpastian. Kemudian dilakukan perhitungan ketidakpastian dengan cara menyeluruh untuk mengetahui tingkat kepercayaan dari hasil yang diperoleh oleh alat ini. Dengan adanya validasi ini dapat dipastikan bahwa pantometer layak digunakan pada alat standar dalam pengukuran pencitraan medis atau diagnosis medis. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, pada slide ini penyebaran hasil penelitian pada komunitas ilmiah atau sektor kesehatan yang dilakukan melalui berbagai cara seperti seminar, publikasi, presentasi, dan lain-lain. Tujuan adalah untuk agar dari hasil penelitian ini dapat diketahui oleh publik dan dapat dimanfaatkan oleh peneliti maupun tenaga medis di dunia. Dengan adanya penyebaran ini diharapkan pengembangan meteorologi di bidang kesehatan dapat terus berkembang dan diterapkan secara luas. Oke, next. Nah, pada bagian ini menunjukkan hasil dari simulasi thermal, yaitu melihat bagian pengaruh suhu terhadap pantometer atau alat ini sendiri. Dari hasil simulasi bahwa diketahui perubahan suhu dapat menyebabkan perubahan dimensi pada alat yang dikenal sebagai thermal expansion. Nah, meskipun perubahan ini sangat kecil, namun pada skala mikrometer tetap berpengaruh terhadap hasil pengukuran yang membutuhkan suatu nilai ketelitian yang tinggi. Nah, dari hasil analisis juga terlihat bahwa pengukuran suhu menjadi salah satu sumber ketidakpastian yang cukup signifikan. Nah, oleh karena itu, kondisi ini harus diperhatikan dan dikontrol agar hasil pengukurannya tetap akurat.
Baik, kita ke slide selanjutnya. Nah, pada bagian ini ditunjukkan hasil dari simulasi terhadap pengaruh gaya dan torsi di alat pantometer sendiri. Nah, dari hasil simulasi diketahui bahwa gaya mekanik dan torsi dapat menyebabkan deformasi atau perubahan bentuk pada struktur alat. Namun, deformasi yang terjadi sangat kecil berada pada skala mikrometer sehingga masih dalam batas toleransi pengukuran. Jika dibandingkan dengan pengaruh suhu, efek dari gaya mekanik ini relatif lebih kecil atau tidak signifikan. Meskipun demikian, faktor ini tetap diperhitungkan dalam analisis ketidakpastian untuk memastikan hasil dari pengukuran tetap akurat. Oke, kita ke selanjutnya. Nah, pada bagian kesimpulan, penelitian ini dianggap berhasil mengembangkan alat yang disebut sebagai pantometer sebagai standar pengukuran dalam bidang medis. Nah, alat ini mampu memberikan keterlacakan ke standar internasional sehingga hasil pengukuran menjadi lebih akurat dan dapat dibandingkan. Nah, dari hasil analisis diketahui bahwa pengaruh suhu lebih signifikan terhadap ketidakpastian dengan gaya mekanik yang tadi sudah saya sebut, meskipun keduanya tetap perlu diperhitungkan. Nah, dengan adanya alat ini diharapkan akurasi dan konsistensi pengukuran di bidang medis dapat meningkat sehingga mendukung diagnosis yang lebih tepat. Nah, lagi satu, pada gambar ini ditunjukkan bahwa hasil simulasi 3D terhadap pengaruh torsi dan gaya pada alat pantometer, yang dimana pada bagian A terlihat deformasi akibat torsi, sedangkan pada bagian B menunjukkan deformasi akibat gaya yang diberikan pada alat dengan besar gaya yaitu 10-20 newton. Nah, warna pada gambar juga menunjukkan tingkat deformasi, di mana semakin besar nilainya, semakin besar juga perubahannya, sehingga bentuk yang terjadi pada alat juga ikut berubah. Nah, jadi meskipun adanya pengaruh dari gaya dan torsi, dampaknya relatif kecil dibanding faktor lain seperti suhu tadi. Baik, sekian dari saya akhiri mengenai presentasi jurnal untuk hari ini. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.